sinkronisasi yang sangat perfect sebagai seorang teammate. Tapi di sini mereka harus melawan Onyx, salah satu tim yang memang cukup mengerikan dan yang memang paling diunggulkan untuk meta kali ini atau mungkin beberapa turnamen sebelumnya untuk Mobile Legends sendiri di Indonesia. Dan di sini sepertinya pertandingan terakhir untuk malam ini di game pertama yaitu EVOS melawan Onyx, Cloud sudah berhasil di-ban karena memang di sini Cloud salah satu hero dengan win rate tertinggi dengan ini ya, dengan banyak banget skill yang bisa mencuri ASP dan juga Movement Speed Mo, Art of Referee dan juga Battle Mirror Image yang membuatmu bisa keluar masuk war langsung bisa blink dan juga meninggalkan jejak. Wow, itu benar-benar spesialisasi oleh seorang Cloud sendiri. Sementara itu dari sisi Onyx di sana mereka nge-ban Selena, di mana dia punya Abyssal Arrow yang benar-benar bisa nge-stun, terus ada Abyssal Trap yang bisa ngeluarin, kalau kata Monster itu bisa ngeluarin lele hitam yang benar-benar bisa nge-damage yang sakit banget. Sementara itu dia punya skill ulti yang memang lebih mengerikan lagi dengan Magic Pierce dan juga immunity-nya. Sementara itu di sana dari EVOS dia punya Lunox yang sudah di-ban, dan dari Onyx sendiri di sana ada Grok yang di-ban. Memang dari sini dari Onyx gue nggak tahu kenapa mereka nge-ban Grok, mungkin agar tidak di-pick sama EVOS, digunakan oleh EOS mungkin di sana. Tapi di sini Onyx juga sebenarnya tidak terlalu buruk untuk memainkan seorang Grok. Tadi kalau kita lihat tuh banyak banget Drian tadi itu sempat MVP bahkan 2 kali pada saat melawan Sense Indo. Mereka bisa menang dan dia bisa dapat banyak kill hanya menggunakan Grok. Dan di sini sebenarnya dari EVOS berhasil men-secure Alice, sementara dari Onyx berhasil men-secure Gusion dan juga Kaya. Di sini dia udah nge-secure 1 tank dan juga 1 assassin mage. Menurut gue di sini udah cukup bagus untuk Onyx sendiri. Sementara dari EVOS dia baru nge-secure 1 mage. Mungkin di sini kalau untuk EVOS bakal jadi take note bagaimana cara men-shutdown Gusion yang memang dari awal seorang mage itu damage dari Shadowblood Slaughter-nya itu cukup sakit, dan Sword Spike-nya itu bisa ngejar kemana-mana kalau udah terkena. Jadi mungkin menurut gue pilihannya Aura memilih di sini dari tim EVOS memilih Martis yang memang bisa menghindari skill dari Sword Spike, itu cukup bagus dengan Mortal Coil-nya. Sementara itu di sana ada Avatar Guardian yang walaupun memang si Gusion ini bisa terbang atau ngeblink secara cepat, secara instan dengan incandescence 2 kali, tapi di sini masih bisa ditahan dengan Unbreakable. Jadi ataupun bisa dikejar dengan Avatar of Guardian. Menurut gue ini pilihan dari Gatot Kaca. Pemilihan Gatot Kaca dari EVOS cukup bagus, walaupun masih banyak lagi hero tanker yang memang lebih fleksibel buat nge-shutdown Gusion. Mungkin kayak seperti Akai dengan Narcanins-nya, terus bisa juga dengan Hylos, terus bisa juga dengan Lolita. Tapi di sini Onyx berhasil nge-secure 2 damager atau 2 main hitter lagi di sana, di mana ada Hanabi dengan physical damage-nya sebagai seorang marksman dan juga Harley di sana. Ini di sini sepertinya dari Onyx mereka mau coba main cepat karena di sini Hanabi memang agak perlu item, tapi sebenarnya di mid pun dia udah cukup sakit. Dan sementara untuk Harley sendiri memang dari awal bersama dengan Gusion pasti akan memberikan burst damage ke arah EVOS sangat-sangat besar di awal. Sementara itu dari EVOS di sini akan ada Aldous lagi yang mungkin akan dimainkan oleh Just No Limit. Sementara di situ ada Kagura sebagai mage untuk menemani seorang Alice. Dan di sini sepertinya ada sedikit draft yang cukup unik dari EVOS, di mana mereka hanya memiliki 1 tanker. Tidak ada tanker yang lain, di mana di sini 4-nya ini hero core, hero damager, di mana di awal dan juga di mid ada Alice dan juga Kagura, sementara di akhirnya ini ada Aldous dan juga Martis. Ya, kita nggak tahu. Dan sebenarnya itu dari pick terakhir dari teman-teman. Siapa dari teman-temannya gue nggak tahu. Dan buat kalian lagi nonton, jangan lupa like dan juga subscribe YouTube dari MiniaskiTV.id, dan juga jangan lupa follow dari akun MiniaskiTV.id di Nimo TV. Dan juga jangan lupa lagi nih buat kalian dukung tim favorit kalian yang berada di bawah kalau kalian nonton via mobile, atau kalian bisa dukungnya di sebelah kiri untuk kalian yang nonton di PC. Gitu loh. Jadi ya, standby terus di sini untuk pertandingan yang sebenarnya Clash of Titan antara EVOS dan juga Onyx Esports. Ya, sebentar lagi kita akan mulai masuk ke dalam game. Masih menunggu di sini. Oke, jadi di sini gue dapat informasi baru di mana ternyata untuk jumlah kill dari EVOS di sini masih kalah sebesar 34 kill. Jikalau misalnya Onyx berhasil memenangkan atau menangi game kali ini sebesar 2-0, maka EVOS harus bisa mendapatkan setidaknya 34 kill di 2 game terakhir ini untuk bisa menang tiebreak atas
Star Egg. Dan di sini sepertinya pertandingan sudah dimulai. Mungkin kalau akan membacakan para pemain yang ada dari EVOS. Di sini ada Marsha, ada Aura, ada Emperor, ada Just No Limit dan juga Yos. Sementara dari tim Onyx sendiri ada Watt, ada Fenrir, ada Edward, Spade dan juga Drian di sini. Ya, terlihat juga sini sebenarnya Just No Limit cukup bermain agresif bersama dengan Marsha dan Emperor di bagian tengah, di mana dia tadi coba ngeharas Gusion dan juga kayak langsung, tapi Just No Limit mendapatkan ganjarannya ketika tadi berhasil di burst dan menggunakan Ring of Order dari Kaja, dan dia pun harus terpaksa mundur. Tapi memang di sini kunci dari Just No Limit adalah dia harus bisa dapat kill sebanyak-banyaknya menggunakan Soul Steal, skill 2 dari Aldous. Agar ini Soul Steal, agar dia bisa dapat permanen tambahan permanen damage, karena kalau misal dia dapat tambahan permanen damage-nya di akhir game itu akan lebih sakit lagi gitu loh. Ini akan jadi PR buat EVOS bagaimana cara meng-carry atau membimbing Just No Limit bisa mendapatkan kill-killnya. Sementara di sini dari Onyx sendiri mereka harus bisa hati-hati atau bisa nge-burst down backliner atau main hitter sendiri dari teman-teman dari teman-teman Onyx sendiri, dari Gusion. Sepertinya harus sudah dibuka di sana. What? Sudah mulai di burst down oleh Marsha dengan Ashurarat ya di sana. Emperor masih coba menjaga jarak. Sayang sekali belum ada pembunuhan untuk antara kedua tim. Ya, di sini dari Onyx Esports sendiri sudah mulai kembali ke dalam lane-nya, di mana hampir saja Fenrir di sana tergap oleh skill satu Ashurarat dari seorang Martis. Dan sepertinya di sini Alice sudah mulai terpojok, sudah mulai diharas di sana. Terlihat gua kayak langsung saja first block untuk Fenrir. Permainan Incandescence dan juga slow burst yang sangat bagus. Tapi di sini Yos tidak mau kalah, langsung Unbreakable. Nice banget Ashurarat berhasil mengenai dua hero di sana. Gusion dan juga Hanabi harus mati. Tapi di sini Watt coba mengeluarkan defense judgment, tapi decimat kedua berhasil dikeluarkan sebelum dia mati oleh turret di sana dari seorang Marsha. Cukup rugi di mana dia harus dapat kill dengan cara mengorbankan diri saya sendiri, dan yang di kill itu adalah seorang Kaya. Tapi harusnya kalau misalnya Marsha mundur tadi dia bisa farming di lane dan bisa dapetin setidaknya satu turret yang berada di bawah, di mana pastinya Watt harus mundur. Tapi di sini sepertinya akan ada upaya geng kembali dari seorang Yos dan juga Emperor. Ternyata tidak ada kill, hanya ada haras-haras cantik saja, hanya aja poking-poking damage. Dan di sini sepertinya Just No Limit masih aman dan tentram di sana di bagian atas untuk farming, tapi sepertinya dilihat dari minimap sudah mulai diganggu oleh seorang Fenrir menggunakan Gusionnya dan juga Harley. Tapi ternyata tidak, dia melakukan rotasi kembali di bagian tengah di sini. Dan mereka dari Fenrir sendiri lebih memilih untuk farming di lane. Kita masih belum tahu di mana di sini perbedaannya. Masih 600, masih cukup seimbang dan masih bisa dikejar kapan saja. Dan terlihat juga di sana dari Watt, Divine Judgment, tapi di sana sudah ada Drian menggunakan Harley-nya, Poker Trick meleset. Ada Deadly Magic sudah dikeluarkan di sana, langsung Just No Limit mengeluarkan Fate Chase, langsung berhasil membunuh Drian di sana yang dibantu oleh Marsha. Kayak dari tim Onyx dia bisa melakukan apa-apa, dan dia harus mundur ke belakang turret agar tidak bisa di pick off dengan mudah oleh teman-teman EVOS. Dan di sini Turtle pun juga masih cukup aman, tidak ada yang berani mengincar. Tapi di sini Watt coba untuk bayangi Ring of Order. Marsha masih belum coba untuk melakukan haras ke arah Watt menggunakan Mortal Coil ataupun Ashurarat. Tapi di sini Yos masih coba menjaga Alice, dan Just No Limit pun juga di sana dia coba tuker posisi. Dimana tadi dia farming jalan sampai di bawah, dan kita Unbreakable bisa dibuka. Mortal Coil berhasil menggeser Gusion di sana, terpergi jauh dari teman-temannya. Higanbana dari seorang Hanabi juga tidak bisa melakukan apa-apa. Decimat karena Edward tidak terlalu berasa di sana, gagal untuk membunuh seorang tanker dari Onyx. Ya, di sini sepertinya EVOS sudah mulai menyadari bahwa Turtle-nya masih segar dan mereka coba making off, tapi di sana udah dapat informasi dari seorang Kaya dan coba ngebayang-bayangin di sana Ring of Order. Enggak. Tapi di sini dari masih saling membayangi. Tapi sepertinya akan dilepas. Dan jelas juga di sini ada stick dari Aura, Marsha dan juga Emperor. Di sini sepertinya coba dibersihkan kliknya menggunakan Poker Trick, tapi di sini Onyx Divine Judgment pas banget pas lagi blink, tapi blink lagi di sana Marsha langsung saja melakukan Mortal Coil ke arah Kaya, tapi sayangnya di sana Kagura harus mati. Fenrir sedikit lagi harus mati oleh Alice, tapi sini war masih belum berakhir. Aura masih bisa kabur menggunakan Flowing Blood dan juga Flicker di sana. Permainan yang sangat cantik dari Aura, tapi tanpa kita sadari ternyata Marsha harus mati oleh seorang Harley dengan combo Poker Trick dan juga Deadly Magic-nya di sana.
Sementara itu Alice di atas Aura masih coba mempertahankan turret yang coba dipukul oleh Drian dan juga seorang Edward yang menggunakan kayanya di sana. Dan di sini Aura upayanya berhasil untuk mempertahankan turret yang berada di atas. Ya, di sini dari teman-teman EVOS cukup kewalahan, udah mulai dikejar oleh Onyx, di mana perbedaan network pun menjadi 100 yang tadinya 700. Sini EVOS dan Onyx masih cukup seimbang, baik dari segi objektif, dari segi poin, dari segi kill, hanya unggul tipis-tipis saja. Dan di sana Marsha kita lihat dia sudah punya Blood Axe, di mana Mortal Coil-nya kali ini akan menimbulkan lifesteal yang cukup besar. Dan ini akan jadi ancaman yang berbahaya karena survive-nya seorang Marsha di sana menggunakan mati akan sangat besar. Dan di sana Marsha benar aja udah terkena Delete Magic dan juga Divine Judgment, tapi masih hidup, tapi dikejar sangat baik menggunakan Space Escape dan juga Poker Trick dari seorang Drian. Marsha kali ini harus berhati-hati atau dia bakal mati terus-menerus dan membuat EVOS menjadi semakin terpojok. Karena kalau misalnya dia mati terus-menerus, dia nggak dapat item, Onyx akan lebih unggul, EVOS akan makin terpuruk di late gamenya dan tidak bisa adu damage. Dan sini Watt serta Aura, ada showdown di sana, tapi Avatar Guardian di sana seorang Eos berhasil men-shutdown seorang Gusion. Dan juga di sini dari Watt dan juga dia mencoba untuk mundur. Dan mereka masih bisa berhasil kabur karena EVOS di sana tidak berhasil mengejar mereka berdua. Dan di sini sepertinya juga di bagian tengah, kalau di hutan sana kalian bisa lihat ada pertarungan antara Hanabi dan juga Aldous dari Just No Limit. Tapi di sana Chest of Fate sudah dikeluarkan. Marsha backdoor yang sangat bagus menggunakan Astral Rod. Decimat di sana berhasil menghabisi seorang Kaya. Dan di sini sepertinya dari seorang Minotaur dari Onyx, Edward harus coba kabur, coba di balas down, tapi sayang Astral Rod tidak terkena. Lihat juga di sana berhasil melakukan skill lagi. Ada Gusion sudah melakukan Sword Spike, sudah melakukan Shadow Blade Slaughter, tapi di sana masih belum bisa berhasil membunuh seorang God of Kaca. Ada Mind of Fury, tapi sayangnya tidak di follow up damage oleh seorang Fenrir. Di sini ada posisinya 4, Fenrir tahu dan dia memang cukup menahan diri, walaupun gue tahu banget dia mau coba ngezoning out dan nge-kill karena itu penting banget buat timnya. Dan saya terkena di sana Blood Out dan juga Blood Out dibuka, tapi sana masih ada flicker untuk seorang Minotaur, masih coba dikejar Decimat, tapi saya gagal membunuh Fenrir, terkena stun di sana, dia tidak bisa incandescence, tapi sayangnya udah harus mati oleh seorang Kaya, terkena Divine Judgment. Dan terus juga di sini Mortal Coil, Astral Rod, tapi Poker Trick, Ring of Order, semua skill dikeluarkan. Higambana juga sayangnya gagal men-stun Marsha dan juga Eos di sana. Marsha jadi incaran oleh Watt, masih coba dikejar, tapi sayangnya masih bisa kabur, bersembunyi di balik turret di bagian atas di sana dari seorang Marsha. EVOS kali ini harus kehilangan Emperor kembali oleh Onyx di sana di bagian tengah. Dan di sini kalau dilihat dari posisi item dari kedua tim sudah mulai jadi untuk item goldnya. Dan di sana Aura, oh my god, Flowing Blood dan juga Blood Out dan juga Blood Out, hampir semua skill dari Aura dikeluarkan. Deadly Magic berhasil membunuh seorang Alice di sana. Permainan yang sangat bagus dari Drian, dimana dia tadi mengeluarkan Space Escape, Poker Trick, dan juga Deadly Magic ke arah hero yang sangat cepat dan bahkan paling tipis kali ini di EVOS, yaitu Alice. Ya, menurut gue Alice di sini hero yang paling tipis di EVOS karena memang dia tuh itemnya itu bergantung banget sama Magic Pace dan juga Magic Lifesteal. Tidak seperti Kagura masih punya shield kalau misalnya dia bergabung sama Payu, tapi Alice enggak. Tapi nah, itu dia kerugian dari Alice. Kalau misalnya dia di shutdown dan dia nggak bisa ngeluarin atau memaksimalkan skill lifestealnya, ya udah mau bagaimana lagi, dia udah pasti mati. Dan di sini Eos coba digeng oleh seorang Kaya dan juga Minotaur, tapi sepertinya Eos masih bisa kabur menggunakan Bloodfist. Ya, di sini sepertinya akan terjadi war kembali. Apakah Eos akan membuka dengan Avatar Guardian? Masih coba membayang-bayangi, ada Ring of Order, ada Divine Judgment. Oh enggak, belum, masih coba di burst down. Eos masih coba bertahan di sana. Masih bisa kabur dengan Unbreakable. Permainan yang sangat bagus dari Eos, mencoba menarik perhatian dua tanker dari Onyx di sana. Dan di sini Drian masih coba nge-push bagian lane yang ada di atas. Dan dia udah dapat satu item core lagi, yaitu Lightning Truncheon, yang membuat Poker Trick bersama dengan Deadly Magic ini semakin sakit lagi. Ini bakal jadi ancaman besar buat Alice sendiri. Dan sepertinya war sudah mulai terjadi. Avatar Guardian digunakan oleh Eos untuk kabur, sayang sekali. Dan di sini sepertinya dari Onyx langsung memfokuskan diri mereka ke turret. Marsha datang sendirian dengan Mortal Coil, tidak ada basa-basinya, coba untuk kabur tapi ditarik berhasil sana oleh Watt, Divine Kill dan juga Divine Judgment. Sayangnya Marsha harus mati oleh teman-teman Onyx. Dari teman-teman EVOS pun juga tidak bisa melakukan banyak hal. Sementara itu di sana Just No Limit lagi melakukan backdoor, di mana dia udah membeli Immortality dan juga Athena Shield.
di sini, tapi sayang ketahuan. Oh, Soul Steel yang sangat bagus di sana, langsung mengincar seorang Harley. Solo kill, Soul Steel lagi. Fenrir harus mati di sana. Oh, coba dikejar menggunakan Fat Chest. Fenrir double kill untuk seorang Jess No Limit, tapi terkena Hyabana. Harus terkena stun, dia mati, tapi masih ada Immortal. Kesempatan kedua untuk seorang Jess No Limit, dan dia masih bisa bertahan hidup dengan menghancurkan dan bahkan berhasil membunuh 3 hero sekaligus dari Onyx di sana. Permainannya sangat bagus dari sang pangeran Mobile Legends misalnya. Untuk Jess No Limit sendiri ada Avatar of Guardian, sayangnya tidak mengenal siapapun. Edward dan juga Watt harus keluar dari daerah turret mereka karena di sana ada AoE dari Avatar of Guardian. Mortal Coil dari Marsha dikeluarkan. War pun masih belum berhasil dikeluar selesai di sana. Edward dan juga Watt berusaha untuk menahan semua damage dari Evos, tapi sayangnya dari Edward harus mati. Watt pun menyusul ke alam baka di sana. Dan terlihat juga di sini Onyx tersisa 3 hero hitter dari mereka untuk melakukan dev, tapi di sini juga Evos tidak mau terlalu buru-buru. Mereka langsung saja recall kembali ke dalam base. 2 hero hanya tersisa Alice dan juga Jess No Limit sana yang tidak recall. Dan tidak juga di sini ternyata Marsha lebih memilih item defense setelah Blood Axe. Ada Bulwark di sana. Dan Alice pun ternyata dia paham kalau misalnya darah dia tipis dan dia langsung beli Athena Shield buat pertahanan yang lebih, dan Kagura pun dia udah beli Winter Truncheon. Bayar misalnya kalau misal dia salah lagi step seperti di game early game, dia bisa menggunakan efek frost dan dapat immunity selama 2 detik. Sementara di sisi lain di sana udah ada Scarlet Phantom dan juga Demon Sword yang membuat si Hanabi semakin sakit dengan ASPD-nya di sana. Lihat aja ya, darahnya Gatot Kaca udah mulai berkurang sebanyak 20%, 25% lebih tepatnya, hanya dengan 2 kali bahkan 3 kali basic attack kalau nggak salah tadi, dibantu dengan Gusion. Ya, di sini Onyx sepertinya mulai kewalahan melawan Evos. Apakah di sini Evos bakal bisa memenangkan game kali ini dan lanjut ke babak playoff menemani Onyx nantinya di besok hari? Tapi Aura di sini, menggunakan Blood Out dan juga Blood Out-nya. Lihat juga Fat Core sudah dikeluarkan ke arah Fenrir di sana. Ada seorang Jess No Limit langsung mengincar Jess No Limit. Sorry, mengincar Fenrir bukan mengincar Jess No Limit. Dan rasanya sepertinya terkena, langsung Soul Steel berhasil membunuh Fenrir. Soul Steel kedua berhasil membunuh Watt di sana. Permainan sangat bagus dari Evos di sini, berhasil memisahkan main hitter dan juga tankernya. Di sini tanker dari Onyx tidak bisa merespon teman-teman yang sedang di game. Soul Steel kembali di sana dikeluarkan oleh Jess No Limit, berhasil membunuh seorang Harley. Dan terlihat di sana berkat Soul Steel yang membunuh Harley, dia berhasil mendapatkan Endless Battle yang akan membuat cooldown skill dari Soul Steel ini semakin cepat, lifesteal-nya juga semakin besar, dan damage-nya pun semakin sakit. Dan di sini sepertinya Evos tidak sabar untuk memfinish game dan coba untuk menaklukkan Lord di sana. Tapi di sana sudah ketahuan oleh Minotaur dari Edward. Edward pun sepertinya coba diharas oleh seorang Gatot Kaca, selalu zoning out agar tidak mengganggu pergerakan atau penaklukan Lord dari seorang Evos. Dan sayangnya benar aja Lord berhasil ditaklukkan. Permainan yang cukup cepat dan sigap dari Evos Esports di sini. Mereka bakal coba nge-push di lane lain sepertinya karena Lord mengambil lane di bawah. Di sini Evos sudah mulai stick, udah dapat orang di mana Ios di sana coba untuk nge-scout ke arah hutan yang berada di atas. Sementara itu dari Onyx mencoba untuk mengumpulkan buff-buff mereka yang tersisa setelah berhasil di-stall oleh Evos beberapa kali. Dan di sana Marsha berhasil nge-spot. Oke, dia harus mundur. Ternyata tarik ulur terjadi. Ios pun juga di sini sepertinya berhasil nge-spot dan langsung saja Iron Fist di sana tidak berhasil men-steal buff Reaper dan bakal coba di-push di sini dari atas dan bawah. Sepertinya di bawah dipimpin oleh Marsha dan juga Lord, sementara di atas di sana ada Jess No Limit, ada seorang Kagura, Emperor dari Kagura, dan juga ada Ios dengan Gatot Kacanya. Tapi sayangnya creepnya berhasil dibersihkan dengan cukup cepat dan di bawah pun bawah berhasil dihancurkan, tapi Marsha sayangnya Deadly Magic Mortal Coil tidak berhasil meng-cancel ataupun menghindari Deadly Magic. Di sana menggunakan Mortal Coil, Marsha di sini mengorbankan dirinya sendiri untuk menghancurkan, untuk membuat Evos menghancurkan 2 turret berada di tier 3. Dan juga sini Edward terkena stun terus, tapi dia masih bisa hidup. Dan juga di sini dari teman-teman Evos menghancurkan turret tier 3 terakhir dan langsung saja berhasil. Dan juga di sana juga ada orang maju seorang diri, Flowing Blood, hampir semua skill dikeluarkan di sana. Ada Ring of Order, ada Slaughter juga. Blood langsung dibuka, tapi sayangnya langsung terbunuh di sana dari seorang aura dari Alice. Dan di sana Avatar of Guardian keluarkan, dan di sana juga ada Jess No Limit berhasil membunuh double kill Kaya dan juga Hanabi. Di sini Jess No Limit last man standing. Oh my god, triple kill di sana, berhasil membunuh Minotaur. Jess No Limit masih menggunakan Destroy. Soul Steel lagi. Oh Maniac, apakah ini aja Savage? Jess No Limit
Oh, dia masih punya immortal, masih bisa selamat. Fenrir di sini, one by one dengan Just No Limit, Man Hitter dan Man Carry. Salty apakah dikeluarkan? Oh, langsung mengarah ke arah bangunan tengah. Dan Just No Limit berhasil menyelesaikan game dengan sangat cantik dan membawa EVOS lanjut ke babak playoff dari IPWC Series kedua Mobile Legend. Ini Just No Limit perlu di-take note bahwa dia MVP-nya dan bener aja. Assist 11 dengan kill 8 menggunakan item Lightning Belt. Terus ada Wing of Queen Apocalypse, ada Immortal, Endless Battle dan juga Athena Shield. Ini benar-benar sebuah, memang item core-nya itu Endless Battle dan juga Athena Shield. Tapi di sini pemilihan Immortal di awal-awal tadi bahkan sebelum Endless Battle dia punya, itu permainan sangat bagus.